Pesawat AirAsia KZ8501 diduga tidak hancur meledak di atas udara sekitar wilayah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Hal ini berdasarkan temuan tim Badan SAR Nasional berupa perosotan pintu darurat pesawat yang kempes dan diduga AirAsia KZ8501 mencoba untuk mendarat di air. Untuk membahasnya di studio telah hadir konsultan White Sky Aviation yang berbasis di Jakarta, Jerry Suyatman. Selamat siang Pak Jerry. Selamat siang. Ya, Pak Jerry, mungkin kita masih menunggu ya kira-kira proses evakuasi akan berlangsung seperti apa karena kabar terakhir masih terganggu cuaca. Jadi mungkin tim penyelam belum bisa melakukan evakuasi seperti yang direncanakan sejak pagi hari. Namun kita bisa mengomentari dulu kalau kita lihat dari berbagai serpihan yang muncul dan kemudian ada juga beberapa jenazah yang ditemukan. Apakah kita sudah bisa menyimpulkan kira-kira apa yang terjadi sebetulnya pada pesawat tersebut? Belum sekarang. Tapi dari jenazah yang diketemukan tidak menggunakan life vest itu mengarah ke kemungkinan pesawat itu sebenarnya tidak sempat untuk mempersiapkan pendaratan darurat di air. Tapi besar kemungkinan memang tidak meledak di udara begitu ya Pak Jerry? Kita belum tahu kalau itu, karena jumlah serpihan yang kita temukan masih sedikit sekali. Dan kita belum lihat main wreckage-nya ya. Kalau main wreckage-nya sudah kelihatan kan kita bisa lihat itu apakah remuk atau masih utuh atau relatif utuh tapi patah. Nah itu dari situ kita nanti bisa build scenario-nya yang memungkinkan bagaimana. Tapi kalau misalnya dengan yang sudah kayak temukan kayak emergency door, slide drive yang sudah kempes, itu bisa aja itu slide drive-nya lepas pas lagi kena air, lalu dia memang mengambang tapi bukannya tidak harus inflate, tidak harus inflate. Nah kemudian kalau kita cermati mengenai koper warna biru yang juga muncul, itu juga masih belum bisa menandakan apa-apa Pak Jerry? Kalau misalnya pesawatnya utuh, pertanyaan adalah kopernya keluarnya bagaimana dan jenazahnya keluarnya bagaimana. Cuman kan kita tidak bisa bilang oh itu pasti pecah, kita nggak tahu. Kita makanya balik lagi kita harus nanti lihat main wreckage-nya seperti apa. Tapi kita bisa bilang kemungkinan itu pecah. Tapi kita tidak tahu pecah di atas atau pas dia kena air. Lalu kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan? Belum ada sama sekali. Belum. Kita berspekulasi, tapi kita harus menghindari spekulasi yang nggak punya basisnya gitu kan. Untuk membuat spekulasi yang ada dasarnya pun kita masih kurang datanya. Lalu kemudian kalau kita cermati mengenai Airbus A320 ini Pak Jerry, ini apakah memang sebetulnya dirancang ataupun bisa melakukan pendaratan di air atau sebetulnya seperti apa kemampuan dari pesawat ini untuk kemudian menyelamatkan diri ketika terjadi kondisi seperti itu? Pesawat komersial itu tidak didesain untuk bisa mendarat di air, tapi didesain untuk bisa mendarat darurat di air dan bisa survive. Jadi bukan dalam itu pokoknya kalau udah mendarat di air udah pasti hancur, itu nggak boleh. Jadi harus bisa melakukan pendaratan darurat di air sedemikian rupa relatif utuh agar bisa keluar. Tapi apakah kemudian ada jeda waktu sebetulnya mungkin yang bisa digunakan para penumpang ketika kondisi terburuk terjadi pada pesawat A320 tersebut? Apakah memang ada jeda waktu tersebut sebetulnya didesain seperti itu atau memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk jenazah ataupun para penumpang menyelamatkan diri? Kalau kita mau mendarat di air yang kita selalu dikasih tahu safety instructions sebelum take off, nanti mendarat di air, itu kabinnya butuh disiapkan dulu. Butuh disiapkan itu kira-kira dalam arti begini, pilotnya sudah bilang oke, kita tidak bisa menyelamatkan pesawatnya, kita harus mendarat di air, panggil kabin krunya, tolong siapkan kabinnya, kita akan mendarat di air kira-kira berapa menit lagi, siapkan secepatnya. Lalu kabin kru akan ke kabin, ngasih tahu penumpang dan memberi instruksi ulang lagi, dan bagaimana, apa yang mesti mereka persiapkan, dan juga ngasih tahu untuk pakai life vest, dan lain, kapan dikembungannya dan tidak. Nah itu butuh waktu kira-kira 10-15 menit. Itu ada waktu itu. Dan setelah mendarat pun, itu penumpang harus bisa keluar dalam waktu 90 detik kalau di darat. Hanya dengan menggunakan setengah exit yang ada. Tapi kalau di air itu tidak ada batas waktu, tapi mereka mengacu ke yang di darat harus 90 detik. Jadi itu kan proses juga makan waktu untuk keluar. Jadi kalau misalnya pesawat mendarat lalu pecah langsung tenggelam, itu udah kita nggak ngomongin masalah sesuai dengan prosedur lagi, itu udah everybody has to save themselves gitu kan. Dan itu sudah pernah terjadi di kejadian di Ethiopian Airlines waktu ada yang dibajak, saya lupa kira 10-20 tahun yang lalu. Dia mendarat darurat di pinggir pantai karena kehabisan bahan bakar, pembajaknya meninggal, lalu pesawatnya patah, penumpangnya banyak langsung lompat aja keluar. Gitu. Di situasi itu mereka sudah tahu bahwa pesawatnya akan jatuh karena pesawat mesinnya udah mati.
dari atas. Nah, jadi penumpang bisa prepare. Nah, kalau di situasi yang penumpang itu tidak bisa melihat apa yang terjadi atau tidak sempat, itu cenderung ya mereka tidak siap. Jadi begitu sudah kena di air ya mereka tidak akan sempat mengambil life vest. Jadi itu pun kalau masih keadaannya masih tegak lurus atau miring, kalau jungkir balik kan susah. Kalau sudah kondisi panik sudah lain cerita begitu ya, Pak Jerry. Baik, Pak Jerry, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen bukunya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1.